Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haidar Rizqullah dari kelas 10 TDK 2 nomor absen 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi polimer. Pembahasannya yaitu tentang pengertian, struktur, jenis-jenis, dan contoh dari polimer. Pengertian. Polimer adalah rantai berulang dari atom yang panjang, terbentuk dari pengikat yang berupa molekul identik yang disebut monomer. Sekalipun biasanya merupakan organik, memiliki rantai karbon, ada juga banyak polimer inorganik. Contoh terkenal dari polimer adalah plastik dan DNA. Polimer didefinisikan sebagai substansi yang terdiri dari molekul-molekul yang menyertakan rangkaian satu atau lebih dari satu unit monomer. Struktur. Struktur polimer dibuat dari proses polimerisasi. Metode ini merupakan pembuat polimer sintetis dengan mengombinasikan berbagai macam molekul kecil yang disebut monomer. Secara keseluruhan, molekul-molekul kecil itu dikombinasikan hingga menjadi satu rangkai molekul dengan ikatan kovalen. Terdapat reaksi kimia yang muncul di dalam proses tertentu, sebut saja saat pemanasan dan tekanan yang mampu mengubah ikatan kimiawi dalam menyatukan seluruh monomer tersebut. Hasil dari proses ini adalah polimer dengan struktur ikatan beragam. Tentunya tergantung dari bagaimana proses dan molekul dasarnya. Yang ketiga, rantai monomer dalam hasil proses polimerisasi disebut sebagai makromolekul. Di dalam makromolekul bisa mengandung ratusan ribu monomer. Hasil yang didapat juga pasti berkualitas tinggi dan layak untuk digunakan dalam industri. Jenis-jenis. 1. Jenis polimer berdasarkan jumlah monomer. Ada homopolimer yang merupakan polimer hasil produksi satu tipe monomer saja, yaitu propilena. Kemudian ada copolimer yang dibentuk berdasarkan lebih dari satu monomer. Contohnya seperti polietilena vinil asetat yang terbentuk dari monomer etilena dan vinil asetat. Yang kedua yaitu jenis polimer berdasarkan hasil reaksi terhadap pemanasan. Ada termoplastik yang merupakan polimer dengan kemampuan dilebur ulang melalui proses pemanasan sehingga dapat kembali seperti bentuk semula. Produksinya dimulai dengan pembentukan menjadi biji plastik, lalu dipanaskan sampai mampu dibentuk menjadi berbagai produk. Selanjutnya ada termosfet, yakni polimer yang tidak mampu dikembalikan menjadi bentuk semula. Proses pemanasan untuk membentuknya menjadi produk akhir biasanya menghasilkan benda seperti akrilik dan melamin. Yang ketiga yaitu jenis polimer berdasarkan metode pembentukannya. Ada dua jenis polimer berdasarkan metode pembentukannya. Ada polimer adisi dan kondensasi. Polimer adesi terbentuk dari proses penambahan unit monomer secara terus-menerus. Contohnya, sekarang yaitu contoh dari polimer bakelit. Bakelit dengan monomer fenol dan formaldehida digunakan sebagai plastik untuk peralatan listrik. Baik, itu saja dari saya, Muhammad Haidar Rizqullah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.